Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rendra Story Horror. Kali ini kisahnya berjudul Jeritan Alam Kubur. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Dia berusia 19 tahun, cantik tapi terkenal angkuh dan suka membantah orang tuanya, Pak Sudiro dan Bu Lastri. Mereka sering menasihati Sari agar lebih sopan dan tidak sering keluar malam. Tapi dia selalu membantah. Di desa itu ada seorang kakek tua bernama Mbah Karto. Ia sudah sangat uzur, tapi masih kuat berjalan. Dengan tongkat kayunya, Mbah Karto sering mengingatkan anak muda di desa, termasuk Sari, untuk menghormati orang tua dan menjaga adab. Tapi Sari hanya tertawa dan mengabaikan nasihatnya. Suatu malam, Sari pulang larut setelah berpesta dengan teman-temannya. Dia pulang sendirian dengan motor melewati jalan desa yang sepi dan melewati kuburan tua yang katanya angker. Angin malam terasa dingin menusuk dan suara jangkrik mendadak hilang. Sari melewati area kuburan itu. Tiba-tiba motornya mati. Sari turun dan mencoba menyalakannya kembali, tapi tidak berhasil. "Sial, kenapa harus mogok di sini sih?" gerutunya sambil menendang motor dengan kesal. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam kuburan, jeritan panjang yang menyayat malam. "Tolong, aku sakit, panas." Sari membeku, jantungnya berdetak kencang. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, dari dalam kubur yang baru. Matanya mencari asal suara dan di bawah sinar bulan yang redup, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tanah salah satu makam bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Terdengar suara arangan lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jeritan itu terdengar seperti suara seseorang yang disiksa di alam kubur. Sari mundur beberapa langkah, tapi kakinya lemas. Dia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik makam, seseorang perempuan dengan wajah hancur. Matanya kosong, tubuhnya bersimbah tanah. Sosok itu melayang mendekati Sari dengan tatapan penuh amarah. "Sari, aku kepanasan, tolong aku." Sari menjerit sekuat tenaga, lalu tubuhnya jatuh ke tanah dan pingsan. Pagi harinya, warga desa menemukannya tergeletak di dekat kuburan. Pak Sudiro dan Bu Lastri langsung membawanya pulang. Sari sadar, tapi sejak itu dia berubah. Matanya kosong, sering melamun, dan setiap malam dia selalu menjerit ketakutan. Mbah Karto yang mendengar kejadian itu segera datang. Dia menatap Sari dengan wajah prihatin. "Kamu melihat sesuatu di kuburan itu, nak?" tanya Mbah Karto lembut. Sari menangis dan mengangguk. Dia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Mbah Karto menghela nafas panjang. "Kamu tahu, makam yang kamu lihat gerak itu milik siapa?" Sari menggeleng. "Itu makam Sriati. Dia seorang perempuan muda yang meninggal sebulan lalu." "Itu makam Sriati. Dia seorang perempuan muda yang meninggal sebulan lalu. Semasa hidupnya, dia sering menyakiti orang tuanya, tidak pernah mendengar nasihat, dan suka berbuat seenaknya. Setelah meninggal, warga sering mendengar suara jeritan di malam hari. Banyak yang bilang dia mengalami siksa kubur." Sari menangis histeris. Dia merasa tubuhnya semakin panas, seolah ada api yang membakar dari dalam. Mbah Karto dan warga segera melakukan doa bersama di rumah Sari. Malam itu, saat doa berlangsung, terdengar suara jeritan mengerikan dari luar rumah. Jeritan yang sama seperti yang Sari dengar di kuburan. Rumah Sari bergetar, pintu dan jendela terbanting sendiri. Angin kencang menerpa, membawa suara tangisan dan rintihan yang menyayat hati. Mbah Karto terus melantunkan doa, sementara Sari berguling-guling di lantai, menjerit kesakitan. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Sari keluar sosok bayangan hitam yang melayang dan menjerit sebelum menghilang ke udara. Setelah kejadian itu, Sari jatuh sakit selama berminggu-minggu.
Saat akhirnya sembuh, dia menjadi orang yang berbeda, lebih sopan, lebih menghormati orang tua dan rajin beribadah. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, warga desa masih sering mendengar suara jeritan lirih di kuburan tua itu setiap malam Jumat. Setelah kejadian mengerikan yang dialami Sari, ia mencoba hidup lebih baik, tapi rasa takut masih menghantuinya. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Bayangan perempuan di kuburan selalu muncul, menjerit dan meminta tolong. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di desa itu. Sejak kejadian di makam, beberapa warga mulai mengalami hal aneh. Mereka sering melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar kuburan, mendengar suara langkah kaki tanpa wujud, dan mencium bau busuk seperti bangkai. Pak Sudiro dan Bu Lastri semakin khawatir dengan kondisi Sari. Akhirnya, mereka memutuskan pergi ke seorang dukun tua yang bernama Mbah Ronggo, yang dikenal bisa mengusir gangguan makhluk halus. Mbah Ronggo tinggal di ujung desa, di sebuah rumah tua yang penuh dengan dupa dan kain hitam. Begitu melihat Sari, Mbah Ronggo menghela napas panjang. "Nak, kau bukan hanya dihantui, tapi kau terikat oleh kutukan dari masa lalu." Semua orang terdiam. "Kutukan apa, Mbah?" tanya Pak Sudiro dengan wajah cemas. Mbah Ronggo menyalakan dupa, lalu mulai membaca mantra sambil menatap Sari. Tiba-tiba, tubuh Sari bergetar hebat, matanya berubah kosong, dan suaranya berubah menjadi suara perempuan lain yang menjerit penuh kemarahan. "Keluarga ini telah mengorbankan aku. Mereka harus menanggung akibatnya." Pak Sudiro dan Bu Lastri saling pandang dengan ketakutan. "Siapa yang kau maksud?" tanya Mbah Ronggo dengan tenang. Sari tersenyum menyeramkan. "Ayah kalian, Sudiro. Ayahnya telah menukar nyawaku untuk pesugihan." Pak Sudiro langsung pucat. Tiba-tiba tubuh Sari terhempas ke tanah dan pingsan. Mbah Ronggo menatap Pak Sudiro tajam. "Apa maksudnya ini?" Pak Sudiro menghela napas berat. Dengan suara bergetar ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, saat Pak Sudiro masih kecil, ayahnya, Marto, adalah seorang petani miskin. Karena kesulitan ekonomi, Marto nekat mencari cara cepat untuk menjadi kaya. Ia pergi ke hutan angker, tempat seorang dukun pesugihan bernama Ki Joyo tinggal. Ki Joyo memberinya syarat mengerikan. Ia harus mengorbankan seorang gadis muda yang masih perawan, dan kekayaannya akan melipat seumur hidup. Marto yang telah gelap mata memilih seorang gadis desa bernama Sriati, gadis malam yang akhirnya menjadi tumbal dalam ritual hitam. Setelah itu, kekayaan pun datang menghampiri keluarganya. Sawahnya menjadi subur, dagangannya laris, dan keluarganya hidup berkecukupan. Namun pesugihan tidak pernah gratis. Setelah Marto meninggal, kutukan itu terus ke anak cucunya, Mbah Ronggo yang menghela napas. "Tak heran, arwah Sriati tak tenang. Dia menuntut balas." Bu Lastri menangis, sedangkan Pak Sudiro hanya bisa diam. Mereka tak pernah tahu bahwa kekayaan keluarga mereka berasal dari tumbal pesugihan. "Kalau kalian ingin menghentikan kutukan ini, kita harus melakukan ritual pembebasan arwah Sriati di tempat dia dikorbankan." Semua orang menelan ludah. Tempat itu adalah hutan angker di pinggir desa, tempat di mana pesugihan dulu dilakukan. "Tempat itu adalah hutan angker di pinggir desa, tempat di mana pesugihan dulu dilakukan." Malam itu, Mbah Ronggo, Pak Sudiro, Bu Lastri, dan beberapa warga pemberani pergi ke hutan. Mereka membawa dupa, sesajen, dan air doa. Saat tiba di tempat itu, hawa dingin menyelimuti mereka. Di tengah hutan, tanah tampak seperti pernah digali dan dikubur kembali. Itulah tempat jasad Sriati dulu dikuburkan setelah dijadikan tumbal. Mbah Ronggo mulai membaca doa, membakar dupa, dan memercikkan air suci. Suara gemuruh terdengar di sekitar mereka. Angin berputar kencang dan tiba-tiba sebuah tangan pucat putih keluar dari dalam tanah. Semua orang mundur ketakutan. Dari dalam tanah, sosok Sriati muncul. Wajahnya penuh luka, matanya hitam kosong, dan mulutnya menganga lebar, seolah menjerit tanpa suara. Sari yang ikut dalam ritual tiba-tiba terjatuh dan kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara Sriati. "Aku ingin pembalasan."
Aku ingin keadilan. Mbah Ronggo tidak gentar. Kami datang untuk membebaskanmu, bukan untuk melawanmu. Ia lalu menyiram jasad Sriati dengan air doa sambil terus membaca mantra. Perlahan jeritan mulai melemah, tubuh Sriati mulai menghilang, dan akhirnya arwahnya memudar bersama angin malam. Hutan menjadi sunyi, suasana kembali normal. Sari tersadar, nafasnya tercengal, tapi wajahnya terlihat lebih tenang. Kutukan itu akhirnya berakhir. Sejak kejadian itu, desa kembali damai. Sari tidak lagi dihantui dan kehidupan keluarganya berjalan lebih baik. Namun Pak Sudiro dan Bu Lastri tak bisa melupakan kenyataan pahit bahwa kekayaan keluarga mereka berasal dari pengorbanan nyawa seseorang. Mereka akhirnya memilih untuk lebih banyak beramal dan menolong orang miskin, berharap bisa menembus dosa yang dilakukan leluhur mereka. Namun bagi mereka dan bagi beberapa warga, legenda tentang Sriati tetap hidup. Beberapa orang melewati hutan di malam hari masih mengaku mendengar suara lirih seorang gadis menangis. Malam itu semakin mencekam. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar. Sari masih berlutut di atas makam. Tubuhnya gemetar. Sementara Ki Wirya, dukun tua yang dipanggil warga, mulai merapal mantra dengan suara berat dan bergetar. Sementara Ki Wirya, dukun tua yang dipanggil warga, mulai merapal mantra dengan suara berat dan bergetar. Apa yang di sini, apa yang dikubur di sini, tidak bisa lagi dibiarkan diam, gumam Ki Wirya, menancapkan keris kecil ke tanah tepat di depan Sari. Asap dupa yang mengepul seakan bergerak melawan angin, membentuk siluet wajah seseorang yang tampak tersiksa. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari dalam makam. Jeritan itu begitu menyayat, bukan suara manusia biasa. Sari menutup telinganya, menangis ketakutan. Sementara warga yang mengelilingi area itu mulai mundur dengan wajah pucat. Kita harus cepat. Jika terlambat, arwah itu akan merasuk ke tubuh yang lemah, teriak Ki Wirya. Namun sebelum ia bisa melanjutkan ritualnya, tanah di depan Sari mulai retak. Seakan sesuatu di dalamnya ingin keluar. Tangan kurus dengan kulit membusuk mencuat dari dalam tanah. Jari-jarinya mencakar-cakar dengan kasar. Sari menjerit. Tubuhnya mundur beberapa langkah, tapi kakinya terasa lemah, seolah ada sesuatu yang ingin menahannya di tempat itu. Jangan melihat matanya, perintah Ki Wirya keras, tapi terlambat. Sari sudah menatap langsung ke arah sepasang mata kosong yang bersinar redup. Di dalam kuburan terbuka itu, matanya terbelalak, tubuhnya tiba-tiba kaku, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Ki Wirya tahu arwah yang marah itu sudah mulai merasukinya. Warga yang menonton semakin panik, beberapa berlari menjauh, tapi sebagian lagi tetap tinggal terpaku melihat kejadian di depan mereka. Dari dalam tanah, tubuh seseorang perempuan perlahan keluar. Tubuhnya masih mengenakan kebaya merah yang sudah lusuh. Wajahnya membusuk dengan rahang yang menganga, seakan masih menjerit kesakitan. Kembalikan aku! Suara itu menggema, membuat dada Sari bergetar hebat. Tiba-tiba tubuh Sari terangkat dari tanah, melayang beberapa sentimeter di udara. Kedua matanya berubah hitam pekat, mulutnya bergerak, tapi suaranya yang keluar bukan lagi suaranya. Aku dihianati, aku dibunuh, mereka harus membayar. Ki Wirya menghunus kerisnya mendekati Sari yang kini sudah benar-benar dirasuki. Siapa yang membunuhmu? Tanyanya dengan suara tegas. Perlahan kepala Sari menoleh dengan gerakan kaku. Dia menunjuk seseorang di antara kerumunan warga. Semua orang menoleh ke arah yang sama. Pak Dharma, seorang pria paruh baya yang selama ini dihormati di desa, tampak membeku dengan wajah ketakutan. Kau yang menjualku untuk pesugihan. Suara itu menggema dari mulut Sari, tapi jelas bukan suaranya sendiri. Warga mulai berbisik. Pak Dharma mundur selangkah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku tidak tahu apa-apa. Suaranya bergetar, tapi matanya jelas menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Ki Wirya menatapnya tajam. Apa yang kau lakukan, Dharma? Tiba-tiba jeritan dari dalam kuburan semakin kuat. Sosok perempuan yang setengah membusuk itu kini berdiri sepenuhnya di luar makam. Tangannya terentang ke arah Pak Dharma. Aku kembali
untuk menuntut darahmu. Pak Dharma langsung berlari, tapi langkahnya tersendat, seperti ada sesuatu yang menarik kakinya. Warga lain berteriak, sebagian mundur ketakutan, sebagian lagi ingin melihat akhir dari kejadian ini. Ki Wirya mengencangkan pegangan kerisnya. Ritual ini baru saja dimulai dan semuanya semakin jelas. Arwah itu akan pergi sebelum dendamnya terbalaskan. Namun saat warga sibuk dengan ketakutan mereka, Pak Dharma tiba-tiba menunjuk seseorang di kerumunan. Bukan hanya aku, dia yang terlibat. Semua mata langsung tertuju pada Pak Lurah. Pak Lurah tetap berdiri tenang, wajahnya gelap tanpa ekspresi. Ki Wirya menatapnya curiga. Apa maksudnya ini, Dharma? Pak Dharma menelan ludah, nafasnya memburu. Aku hanya menjalankan perintahnya. Dia yang memerintahkanku. Suasana semakin mencekam. Warga mulai saling berpandangan, tak percaya bahwa pemimpin mereka mungkin terlibat dalam pesugihan yang mengorbankan nyawa Wulan. Pak Lurah melirik ke arah makam yang terbuka, lalu mendesah pelan. Ia melangkah maju tanpa rasa takut. Kalian terlalu banyak bertanya, katanya pelan, tapi suaranya mengandung ancaman mengerikan. Tiba-tiba lampu minyak padam serentak, kuburan berubah gelap gulita. Hanya cahaya petir yang sesekali menyambar, memperlihatkan siluet sosok bayangan hitam yang berdiri di antara warga. Suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Kalian tak seharusnya membuka rahasia ini. Dan malam itu, jeritan dari alam kubur kembali menggema. Bukan hanya satu dan suara, tetapi dari banyak arwah yang menuntut balas. Suasana di kuburan masih diliputi ketegangan warga yang tadi berlari kini hanya bisa terdiam. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sari masih terduduk lemas, sementara Ki Wirya menatap ke arah pohon beringin di ujung kuburan. Suara tawa yang tadinya terdengar kini perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Makhluk hitam yang bertanduk yang menyeret Pak Lurah telah lenyap, meninggalkan hanya jejak tanah yang tampak lebih gelap dari sekitarnya. Ki Wirya menarik napas dalam. Sudah selesai, gumamnya. Pak Dharma berjalan tertatih, tangannya masih gemetar. Ia menatap makam Wulan yang kini kembali tertiup. Tapi bagaimana kalau dia kembali? Ki Wirya menatapnya dalam. Arwah yang tersakiti selalu meninggalkan jejak. Tapi selama tidak ada yang membuka jalan bagi mereka, mereka tidak akan bisa kembali. Sari mendongak, wajahnya masih dipenuhi sisa-sisa ketakutan. Aku melihatnya Wulan. Dia tidak ingin ini terjadi. Ki Wirya mengangguk pelan. Wulan hanya ingin keadilan dan dia sudah mendapatkannya. Warga yang tersisa mulai bergerak perlahan, saling membantu untuk meninggalkan area kuburan. Beberapa masih terlihat ketakutan, tapi mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup. Sari berdiri dengan bantuan Pak Dharma. Langkahnya masih lemah, tapi ia tahu semuanya sudah berakhir. Saat mereka mulai berjalan menjauh dari kuburan, angin dingin kembali berhembus. Di belakang mereka, pohon beringin yang berdiri di ujung kuburan bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin yang bertiup di sana. Dari dalam bayangannya, dua mata merah samar-samar menyala, mengawasi kepergian mereka. Sebuah bisikan terdengar di udara. Aku belum selesai. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Jika bermanfaat, nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.